Pagi ini saya akan mengulang pelajaran tentang cara kerja sistem injeksi. Nah, sebelumnya kemarin kan sudah perawatan kendaraan, sekarang cara kerja sistem injeksi. Oke, pada dasarnya prinsip kerja sistem injeksi ini adalah mengontrol aliran bahan bakar secara elektronik, mulai dari tangki hingga masuk ke ruang bakar. Nah, aliran bahan bakar ini diproses dalam bentuk kabut dengan volume sesuai permintaan mesin, sehingga teknologi ini lebih irit dari teknologi pengabut bahan bakar karburator. Apa saja sih kayak sistem-sistemnya atau peralatan-peralatan injeksi itu? Nah, yang pertama itu pasti throttle body. Throttle body ini pasti ada yang lain juga, kayak seperti sensor-sensor lainnya juga, seperti intake air pressure sensor, lalu intake air temperature sensor, lalu throttle position sensor. Nah, ketiga sistem ini tersambung ke ECU. Dan bagaimana sih cara kerjanya? Nah, udara itu masuk ke ruang dalam injeksi atau saluran udara masuk ke dalam intake. Nah, di sini ada throttle body. Nah, throttle body ini untuk mengatur volume kita berkendara, membuka atau menutupnya itu tergantung kita yang menghandle. Lalu jumlah bahan bakar diatur oleh injektor yang dikontrol oleh ECU atau Electronic Control Unit, yang dikirimkan oleh sinyal-sinyal data ke injektor, dan kontrol lainnya yaitu disertai kontrol lainnya kayak suhu, oksigen, throttle, manifold pressure, giro atau kemiringan, lalu crankshaft, dan RPM. Lalu apa sih intake air pressure sensor itu? Nah, intake air sensor itu sensor ini berfungsi membaca tekanan udara yang masuk. Tekanan udara di manifold menggambarkan beban kerja di mesin. Lalu yang kedua itu intake air temperature sensor atau bisa disebut IAT sensor. Fungsinya untuk mengukur atau mendeteksi temperatur udara yang masuk ke dalam intake manifold. Setelah itu IAT sensor ini akan mengirimkan sinyal output berdasarkan suhu udara masuk yang dideteksi ke ECU. Nah, sinyal output ini kemudian digunakan oleh ECU sebagai salah satu dasar untuk mengatur beberapa banyak injeksian bahan bakar yang akan diinjeksikan oleh injektor ke dalam ruang bakar. Nah, selanjutnya
Setelah injektor ini memberikan bahan bakar dan udara ke dalam ruang bakar, ini pastinya ada ECU yang mengaturnya ya. Nah, ECU ini bekerja sebagai bidangnya. ECU ini otak dari keseluruhan motor injeksi. Nah, tanpa ada ECU kita tidak bisa menghidupkan motor injeksi. Nah, ECU injeksi bahan bakar bekerja dengan menggerakkan atau mengendalikan injektor bahan bakar di mesin. Ini dilakukan dengan menghidupkan atau mematikan sirkuit ground injektor tergantung pada apa yang dibutuhkan oleh mesin. Pastinya kalau ada ECU pasti juga ada full cut sensor. Item overrunning atau full cut injection adalah dengan memutus signal dari ECU yang dikirim ke injektor yang berdasarkan dari data masukan kecepatan putaran mesin yang dikirim oleh sensor putaran mesin NE sinyal. Nah, lalu komponen-komponen lainnya itu pastinya meliputi motor-motor normal lah, seperti motor-motor karburasi normal semua. Cuma yang membedakan adalah ECU dan throttle body, lalu intake air pressure, intake air temperature sensor, lalu throttle position sensor. Nah, itulah yang membedakan injeksi dan karburator. Selainnya sama saja, kayak seperti engine temperature sensor itu di motor-motor yang menggunakan radiator itu sudah pasti ada. Lalu injeksi juga identiknya dengan oksigen sensor, itu juga ada. Lalu juga ada bypass valve. Apa sih bypass valve itu? Bypass valve ini adalah salah satu bagian dari control valve juga. Sesuai dengan namanya, sistem ini untuk membypass aliran sewaktu control valve di maintenance. Saat kedua blok valve bekerja, maka aliran akan melalui bypass ini. Bypass terletak di samping dari kontrol valve. Selanjutnya engine temperature. Engine temperature itu apa? Ya pastinya kalian sudah tahu lah. Kayak engine temperature itu untuk mengecek suhu atau sensor suhu. Atau bisa disebut juga sensor suhu pendingin atau coolant temperatur. Sensor digunakan untuk mengukur suhu pendingin mesin seperti motor-motor 150 ke atas pastinya sudah ada yang motor-motor sekarang. Lalu yang lainnya itu crankshaft position sensor. Sebuah sensor engkol adalah atau crankshaft position sensor, perangkat elektronik yang digunakan dalam mesin pembakaran internal atau untuk memantau posisi atau kecepatan rotasi crankshaft. Informasi ini digunakan oleh sistem manajemen mesin untuk mengontrol waktu, sistem pengapian, dan parameter mesin
mesin lainnya. Nah, lalu oksigen sensor, ini pasti kayak motor-motor injeksi ada, kebanyakan pasti ada motor-motor injeksi yang sekarang itu pasti ada oksigen sensor. Nah, fungsinya adalah melakukan pendeteksian secara rinci terkait jumlah oksigen di dalam gas buang dari hasil deteksi tersebut. Nah, komponen ini akan mengirimkan sinyal ke bagian unit kontrol mesin atau disebut juga ECM. Nah, unit kontrol akan mengatur campuran antara bahan bakar dengan udara ke tingkat paling optimal. Nah, jadi pencampuran yang dihasilkan menjadi lebih tepat untuk mesin. Nah, mungkin kalau untuk injeksi mungkin itu aja sistem-sistemnya. Kalau yang lainnya kayak coil, terus yang lainnya sistem pembakaran pastinya kalian sudah tahu bagaimana. Nah, ini tadi saya menjelaskan tentang cara kerja sistem injeksinya. Nah, mungkin sampai di sini. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi atau tidak, silakan. Kalau tidak ada, mungkin sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.